dalam diam, dia bersuara. Berteriak lantang menentang genosida di Gaza, Palestina. Ya, lewat gerakan tubuh, Wang Yihud mengemas pesan. Seniman pantomim Indonesia ini berbicara tentang perjuangan Palestina. Di tengah hiruk-pikuk keramaian kota Bandung, suara solidaritas seni untuk Palestina memang terus berkumandang. Yang terbaru, Wanggi dan kawan-kawan beraksi di area Monumen Palestina Walk awal Juli lalu. Nyaris setiap minggu sejak tahun 2020, Wanggi memang kerap menyuarakan solidaritas Palestina lewat aksi-aksi teatrikalnya. Bagi Wanggi, seni memiliki peran penting dalam perjuangan tersebut. Saya tergugah adalah tadi ya, melihat rekam jejak di digital 2012 itu, kemudian sepertinya saya harus lebih nih, ada tindakan lebih nih, cara nyata dan berkelanjutan gitu. Nah, akhirnya saya coba untuk mengajak beberapa orang, kemudian mereka tertarik dan kita bareng-bareng membuat formulanya seperti apa, karena aktivisme itu juga harus kita rubah gitu polanya. Nah, dari sana melalui bentuk aktivisme yang saya rubah, di sanalah pola itu terjadi dan pola itu banyak yang diikuti. Nah, sepanjang ini lewat gerakan Palestina tersebut, jadi membuat saya sendiri belajar bahwa ketika saya banyak menonton juga yang sekarang Palestina lewat channel sosial media, gitu. Nah, ini pasti membuat banyak orang juga nggak mau lihat, gitu. Karena ada yang organ tubuhnya nggak ada, gitu, dan sebagainya, darah dan sebagainya. Nah, itu membuat saya gelisah untuk terus menyuarakan bahwa ini masih berlangsung. Ini jangan sampai terus menerus dan ini harus dihentikan. Nah, caranya apa? Melakukan tindakan-tindakan nyata di ruang publik, gitu. Baik nanti siapa yang terpapar atau yang ikut serta, nah saya lempar ke sosial media untuk juga bisa memperluas informasi tersebut dan mereka bergabung. Akhirnya sekarang semakin banyak gitu ya yang terlibat dan melalui solidaritas seni Palestina sangat membuka sekali ruang-ruang apapun, bidang-bidang apapun untuk menyuarakan bersama. Baik nanti ada irisan dengan organisasi Islam, gitu, irisan dengan ormas atau ustadz-ustadz dan ulama-ulama, silakan, karena kita sendiri lewat kesenian seperti ini caranya. Jadi ruang ini adalah ruang seni yang bisa menyuarakan kegelisahan rakyat banyak. Wanggi memang beraksi tak sendirian, namun dia menjadi pembeda karena menyuarakan keresahannya lewat gerak dan ekspresi wajah. Menurut Wanggi, aksinya merupakan solidaritas global dari berbagai negara. Yang pertama adalah di Indonesia terutama, di Indonesia harus sadar bahwa ini genosida, ini Holocaust, ini pembantaian umat manusia, gitu. Nah, di sanalah kita harus sadar bahwa ini ngomong kemanusiaan, bukan lagi agama, bukan lagi satu keyakinan dan sebagainya, gitu. Jadi semua orang terlibat semuanya, karena kalau kita berada di sejarah yang salah, berarti kita juga punya andil dalam sejarah yang salah tersebut. Jadi harus melibatkan diri di kondisi sekarang global ini. Dia juga mengaku tak akan pernah berhenti dan tak akan menyerah untuk menyuarakan solidaritas Palestina. Ia berharap dengan banyaknya aksi solidaritas, Palestina bisa segera merdeka dan keluar dari penjajahan. Kalau terkait dengan menyuarakan Palestina, gitu, kejahatan genosida ini, memang saya lacak lewat data digital, gitu, rekam jejak digital itu dari 2012, gitu. Nah, itu memang belum masif seperti sekarang. Nah, 2 tahun terakhir, gitu. Nah, saya coba untuk bikin format atau kontribusi apa nih yang secara tindakan nyata kita juga bisa menyuarakan lebih dari apa yang pernah disuarakan, gitu. Nah, ternyata saya mencoba untuk bertemu dengan beberapa orang yang tertarik ataupun punya rasa empati yang sama, gitu, dari antropolog, musisi dan pendongeng. Akhirnya mereka mau, dan itu diawali dengan format aksi jalan kaki, gitu. Nah, kenapa memilih jalan kaki? Karena tadi kita bisa memberitakan dengan lebih pada orang banyak ketika kita melintas, gitu. Mereka akan tahu ada apa, ada Palestina, gitu. Nah, itu kan tidak hilang ingatan dari masyarakat. Bahkan kayak
kalau lewat pantau diri lewat gerak tubuhnya. Nah, karena ada sebuah studi berarti bahwa ingatan yang panjang itu lewat gerak. Kita akan mengingat gestur, gerak gitu. Ya kan orang tua marah, kita akan ingat bapak saya marahnya begini. Nah itu akan ingat, bahkan bapaknya pun udah nggak ada, tapi dia masih ingat bahwa itu bukan marah, tapi itu hanya mengingatkan kita sebagai anaknya. Gitu. Nah lewat gerak itu ingatan panjang. Gitu. Nah saya dipantau juga makanya lewat gerakan tubuh dan gestur menjadi ingatan panjang bagi kolektif itu, ingatan kolektif semua orang. Pria kelahiran Cirebon ini menilai apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan paling mengerikan. Bandung yang sejak dulu berpihak pada perjuangan Palestina, lanjut Wanggi, punya utang sejarah pada Palestina.